Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih ibadah GBI BCC di tempat ini. Amin. Dari awal Haleluya. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdaya bersama. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, angkat tangan kita, shalom, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, berikan senyuman, salam kiri kanan, selamat hari Minggu, damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan, turun atas kita semua. Berikan salam kiri kanan, baik. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang dengan hormat Ibu Desi untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Oke, silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan dari mimbar kudus ini. Selamat datang kepada hambanya. Selamat pagi kepada Pak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Kita refleksi hati kita sebelum kita menghadap Tuhan. Inna rabaya nama syakarata karabasika. Kunarala nama ya rabashikireki na harabataka. Kunarala inna hareki ala buhu reki ikamasika. Makasih Tuhan. Selamat pagi Bapak di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru dalam kehidupan kami. Mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini atas kehidupan kami. Mengucap syukur untuk semua orang terkasih yang ada di sekitar kami. Makasih untuk anugerah kesehatan damai sejahtera. Sampai pada pagi hari ini kami tiba di tempat ini dengan kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Kami sekumpulan orang-orang yang percaya kepadamu berkumpul di tempat ini hanya satu keinginan kami, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ini hanya Tuhan yang ditinggikan. Kami percaya di dalam ibadah ini kami berjumpa dengan Engkau, satu-satunya juru selamat kami. Makasih juga Tuhan Yesus untuk tempat ini Bapa. Kami mengurapi tempat ini Tuhan. Biar tempat ini menjadi lembah puji-pujian bagi nama Tuhan. Dari tempat ini, dari mimbar kudus ini Tuhan, terimpartasi kuasa Tuhan yang memberkati, yang meneguhkan, yang menguatkan bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Bahkan mungkin dari mimbar ini Tuhan akan keluar teguran-teguran kepada kami. Kami percaya Bapak, ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Kami tahu Tuhan bahwa ibadah pagi hari ini membawa impartasi kuasa berasal dari Tuhan saja. Berkati Tuhan setiap pelayan yang mengambil bagian dari setiap pekerjaan Tuhan di gereja kami yang kasih di sisi ini Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap apapun yang kami persembahkan yang keluar dari hati kami menjadi ukupan yang wangi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekiranya mungkin sebelum kami lebih dalam kepadamu, Kau jumpai ada sesuatu hal dalam kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu. Pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami berdamai dengan Engkau pagi hari ini.
sehingga kami berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga setiap apapun ibadah yang kami naikkan kepadamu berkenan bagimu. Makasih Bapa, kami yang datang pagi hari ini Tuhan, saat kami datang dan saat kami keluar, kami tidak akan sama lagi. Kami keluar tempat ini Bapa, kami memperoleh kemenangan. Kami keluar dari tempat ini Bapa, kami dapat melewati setiap situasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini, ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bahwa hati kita lebih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Berdiri. Roh Kudus kami di sini mengalir Tuhan. Yes. Jamalah
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan yang layak terima semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir memberkati setiap kami. Kami pulang tidak sama. Kami pulang penuh dengan kebebasan. Kami pulang dengan penuh pencerahan, kepercayaan diri bahwa Engkau ada bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Kami siap untuk bersorak memuji, bersorak bagi Engkau Tuhan. Kita semua ini berkati, sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kasih high five kiri kanannya, high five, yes, high five, just. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, haleluya. Mari kembali sama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dengan iman. Allah sanggup, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Apapun itu, Tuhan sanggup. Amin. Dia tidak berubah sekarang dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kalau Tuhan pernah tolong kita, pasti Tuhan akan tolong kita juga. Amin. Sebab tidak terukur kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Kita akan puji ini. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada
mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kau kembali, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Dan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak. Yesus, memuji Engkau Tuhan. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Hey, haleluya. Panjang lebarnya yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan yang sungguh, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bisa bersyukur Engkau ada memberkati setiap kami di tempat ini. Dan kami bersyukur Engkau pilih kami untuk kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih anugerah Tuhan terus limpahkan doa setiap kami, bukakan setiap hati kami, untuk kami benar-benar mengasihi, percaya sungguh Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Saatnya kami memberi korban syukur kami datang. Tuhan tolong berkati setiap hati, untuk kami bisa memberi yang terbaik Tuhan. Tuhan Kau lipatkan kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Janji Tuhan terjadi. Kau tidak berhutang, tapi Kau melihat hati yang tulus memberi, memberkati berkali lipat ganda. Bahkan ada yang memberi dengan segala kekurangan. Kami percaya Engkau akan berkati mereka Tuhan.
Apa yang mereka berikan dengan hati tulus, Kau sediakan apa yang mereka perlukan. Di dalam nama Yesus, bahkan buat gereja ini, segala keperluan gereja ini kami minta Tuhan Kau berkati. Pembayaran gedung setiap bulan, setiap minggu kebutuhan operasional, mari Kau berkati. Doa kami, Kau ada bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan keluarga dan semua pelayan pengerja, untuk sama-sama bersatu hati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya ada orang-orang yang sungguh boleh mengasihi dan melayani-Mu, bahkan Kau berkatan tercurah bagi gereja tempat ini. Ini doa kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ada lagu baru ya Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama. Menyembahmu diam dalam hadiratmu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hati untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ku datang menyembahmu, diam dalam hadiratmu, penolong dan Allahku, penolong dan Allahku, rindu mengenalmu, ku rindu mengenalmu. Dan ya Roh Kudus datanglah, ya Roh Kudus datang, ku buka hati untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, bersama denganmu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar dalam firman Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, mari kita datangkan pujian ini. Ku datang menyembahmu, ku datang
buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hati untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ku ingin selalu bersama Terima kasih Tuhan, kawal kami terus dengan Roh yang besar. Ajar kami duduk diam, ajar kami kuasai Tuhan, agar pada saat kami mendengarkan firman, kami cerdas, kami pintar, dan pada saat kami pulang, kami mendapatkan berkat yang besar. Berbicaralah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Pada pagi ini kami berdoa dan mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus. Pada pagi ini kita kembali bertemu, berkumpul di tempat ini, dan saya mengucapkan terima kasih buat Gembala Sidang memberikan kesempatan kepada saya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, ada di situ. Yuk kita bangkit berdiri. Matius pasal 11 ayat 1, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Yuk kita baca bersama-sama dan bersuara. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang berdosa dan berdosa. Sekali lagi 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang berdosa dan berdosa. Aku akan memberikan berkat kepadamu. Silakan duduk. Saya berjudul pada pagi ini kekuatan orang percaya. Ini sama-sama katakan 1, 2, 3. Kekuatan orang percaya. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Kekuatan orang percaya. Saudaraku, ini diskusi antara Allah Bapa dan anaknya, yaitu Yesus. Dia berbicara kepada Bapaknya, Bapa, aku bersyukurlah bahwa kekuasaanmu diparalelkan di dalam. Dan apa yang Engkau perintahkan kepadaku, aku sudah lakukan. Dan kuasa itu ada di dalam Yesus. Apa yang Engkau berikan kepadaku, aku jalankan. Supaya bukan karena kekuatanku Yesus, tetapi kekuatan Allah. Pada saat itu Yesus berbicara mengenai ngukur
manusia. Dan oleh sebab itu dia tarik, dan ayat ini muncul. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sesuatu yang kadangkala kita tidak sadar. Di dalam terjemahan baru itu ditulis adalah aku akan memberikan kelegaan. Garis bawahi kata kelegaan. Kata kelegaan itu anapau. Waktu istirahat. Waktu di dalam kesibukanmu ada waktu istirahat. Saudaraku, kelemahan dan beban berat adalah sesuatu yang mengikat hidupmu. Sehingga muncul ayat ini, ya udah mendingan, kan kau letih lesu, kan kau terbeban berat, dan engkau tidak bisa apa, sehingga ayat ini dia katakan, ya udah, kalau engkau letih lesu, kalau engkau beban berat, datang aja kepada saya, karena aku akan memberikan kekuatan, karena aku akan memberikan waktumu untuk mereview apa yang engkau lakukan. Saudaraku, kadangkala di dalam kehidupan kita, saudara sibuk. Betul atau betul? Sepertinya betul. Dari pagi sampai tidur kembali, saudara sibuk. Sebenarnya ada waktu yang dikatakan anapau, kelegaan, menyegarkan. Dia ingin engkau menarik dirimu supaya engkau mundur sebentar dan sela, dan engkau mereview tentang kehidupanmu. Karena memang konsekuensi dari dunia, konsekuensi dari keberhasilan dunia ini, kalau bisa, saudara nggak ada waktu buat Tuhan. Betul atau betul? Betul. Sehingga engkau cuma datang hari Minggu sudah cukup. Tapi di dalam kehidupanmu setiap hari ini cerewet, ngeluh, komplain, tidak pernah ada waktu untuk istirahat buat Tuhan. Saudaraku, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak kita ingat, bahwa Yesus di dalam kehidupan butuh waktu istirahat, butuh waktu untuk merenungkan firman, bahwa pada saat engkau tarik dirimu untuk kenal tentang Tuhan, disitulah kekuatan. Katakan amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Seolah-olah kegiatan rohani aku tidak butuh. Itu kata dunia. Seolah-olah tenagaku kuat. Seolah-olah yang kuhidupi di depan aku mampu. Tetapi di dalam kehidupan kita ada waktu untuk mereview. Ada waktu untuk mengevaluasi, dan engkau bisa katakan, Tuhanku, wah. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana Yesus mengajak saudara dan saya? Ya udah deh, saya tahu saudara capek, saya tahu saudara sakit, saya tahu saudara nggak ada uang, saya tahu saudara bergejolak, tetapi itulah firman Tuhan. Engkau tidak bisa mengatasi dengan dunia ini, dengan keadaan dirimu, dengan batania ini, dengan samanismemu, sehingga doamu mentereng tinggi, berteriak terus minta tolong, sehingga ada hati yang menangis menahan tekanan batin dalam hidupmu, sehingga engkau berharap Allah yang besar di dalam Yesus muncul di dalam kehidupanmu,
menolong dirimu, menekan dirimu supaya engkau terus ada dan engkau katakan, Yesusku baik. Dia tahu saudara capek. Dia tahu saudara tidak mampu. Dia tahu kelemahan diri karena engkau terbatas dan Yesus tidak terbatas. Dan oleh sebab itu dia tarik diri. Yuk ikut saya yuk. Aku akan memberikan anak paut. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan penyegaran anak paut. Dan engkau melaju karena ada Yesus. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji. Saya juga tidak mau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi batin tubuh saya lemah. Sekarang saya mulai belajar, kalau hari Sabtu mendingan saya tidur cepat. Saya tidak mau lagi hari Sabtu sibuk, supaya hari Minggu ini saya segera memberitakan firman. Saudara, ada waktu anak paut di dalam diri. Kapan engkau beristirahat dengan Tuhan? Kapan engkau merenungkan firman? Setiap hari dari pagi sampai sore, kalau bisa, sibuk. Dan pada saat engkau sibuk, engkau bangga dengan kesibukan dirimu. Dan jatuh-jatuhnya tidurnya ngorok. Dan jatuh-jatuhnya ngambek, marah, piring pecah marah, anak salah marah. Karena ada di dalam jiwamu tidak segar. Ada di dalam jiwamu tidak menarik waktu selah anak paut itu. Supaya engkau bisa melihat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Karena dia inginkan waktu di dalam hidupmu untuk merenungkan firman. Katakan, lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, isilah waktumu untuk beristirahat anak paut, supaya dia menyegarkan. Amin. Saya challenge saudara, kapan kau baca Alkitab? Sampai di gereja aja, WA-nya gak pernah putus. Kapan kau ambil Alkitab membaca supaya anak paut itu menyegarkan jiwa. Kata anak paut artinya beristirahat. Siap duduk diam, tidur, merenungkan, siap berperang. Dia tidak membawa engkau terus anak paut terus beristirahat terus enggak, tapi ada momen anak paut beristirahat dan engkau akan menghadapi perjuangan hidupmu di depan dan engkau mempunyai kekuatan yang muncul adalah kekuatannya Yesus. Katakan amin. Amin. Siapa yang bisa lawan dunia ini? Di atas saudara ada yang lebih pintar, di atas saudara yang lebih kaya ada yang lebih kaya. Tidak pernah lepas, tidak pernah terus terpenuhi. Bagaimana perjanjian Adam bersama Allah? Bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada Adam? Di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 16 dia katakan, Adam kuasai Taman Eden ini. Kelola Taman Eden ini. Perjanjian Adanik ini terjadi kepada saudara dan saya. Pekerjaanmu, kontrol diri. Keluargamu, kontrol. Jangan segala sesuatu keinginan, yang penting anak gua berhasil, tapi waktu untuk anak paut nggak ada. Wow. Saudaraku, perjanjian Adam, perjanjian Adanik itu berlaku bagi saudara dan saya. Dia ingin engkau ada anak paut. Amin. Amin. Sampai kata berkata. Saya tidak sibuk-sibuk juga. Kalau bangun pagi habis berdoa, housekeeping, melantai, ngepel, langsung mandi, langsung duduk diam, baca. Saya inginkan anak paut. Saya yakin saya pun gak kuat menghadapi kehidupan di dunia ini. Gak kuat untuk menghadapi keluarga, menghadapi anak,
menghadapi keuangan, menghadapi kesehatan, dan menghadapi keinginan-keinginan saudara dan saya. Betul atau betul? Betul. Kapan kau ada waktu anak kau beristirahat supaya Yesus dan dia tahu akulah yang memberi kelegaan bagi dirimu. Akulah yang memberikan kekuatan bagi dirimu. Akulah yang memberi kemampuan dalam dirimu. Akulah yang memberi kesembuhan dalam dirimu. Akulah yang memberi keuangan dalam dirimu. Aku yang memberi. Pada waktu engkau anak kau beristirahat, saya yakin dan percaya firman Tuhan berlaku bagi Yesus dan itu juga berlaku bagi saudara. Karena engkau ada anak kau dalam hidup. Katakan amin. Amin. Jadi jangan lalu kau. Kalau ditanya ibadah kau sibuk, lalu kali kau damboi kau. Dia ingin ada waktu renungan. Yuk, ambil Alkitab, taruh di meja makan. Baca Alkitab. Karena dia yakin, semampu-mampunya saudara, jatuh-jatuhnya ke rumah sakit. Sekuat-kuatnya saudara, pasti ada waktu untuk kamar mandi dia. Dan oleh sebab itu kekuatan tubuh menanti, kekuatan rohani tidak harus ditinggikan supaya engkau katakan, Yesus katakan, marilah kepadaku, hai saudara dan saya yang lebih besar, hai saudara dan saya yang berbeban. Dia tahu saudara tidak mampu, dia tahu saudara lemah. Tapi bersamaku aku memberikan kekuatan di dalam. Katakan, katakan. Amin. Saudara, ada namanya fit down. Fit down. Fit down itu adalah gue yang ngatur dari atas sampai bawah. Tangan gue yang ngatur gue. Fit down. Kekuasaan yang bisa dikontrol oleh diri. Mau pakai baju apakah? Mau pakai sepatu apakah, mau pegang uang apakah, itulah adalah kekuasaan diri. Kekuasaan fit down itu hanya di luar. Haleluya. Saya belum mau bergerak sampai dia. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Sampaikan katakan Tuhan. Saudaraku, saya juga mau keluarga saya berhasil. Saya juga mau saya sehat-sehat. Tapi itu adalah fit down. Saya bisa kontrol. Tetapi siapa yang bisa kontrol di dalam hati? Siapa yang bisa kontrol rohani? Saudara sendiri. Karena engkau berhubungan dengan Tuhan. Seberapa keren pun saudara olahraga, seberapa keren pun saudara jaga makan, tapi itu adalah fit down. Tapi aku ingin mau anak kau beristirahat, aku merenungkan firman, supaya pada saat aku merenungkan firman, kekuatan ada dalam hidup. Amin. Amin. Istirahat, tapi setelah istirahat seger lagi. Hadapi depan enggak. Gua sudah tahu bersama Tuhan. Amin. Yo. 3 hal ciri-ciri kekuatan orang percaya. Yang pertama, yuk kita baca ayat yang ke-25. Kita baca bersuara yuk ayat yang ke-25. Sama-sama yuk bersuara yuk. Matius 11 ayat yang ke-20. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau serahkan kepada Bapa dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang sejujurnya. Lihat saya, Yesus, natur manusia, itu bersyukur kepada Bapa. Saudaraku, ciri orang yang mempunyai kekuatan di dalam diri, yang pertama adalah orang percaya harus selalu ucapan syukur. Katakan, amin. Katakan, amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yang benar, ngomong gampang, ucapan syukur aja, gampang. Apalagi nasihatin orang, udah bro, ucapan syukur, dia nggak tahu artinya lagi berontak. Dia nggak tahu
tahu kerikil tajam menghajar dirinya. Dia nggak tahu sakit hatinya sedang bergejolak. Dan kita bisa bilang ucapan syukur. Nah, tapi kita harus mempunyai standar sebagai ciri kekuatan di dalam Yesus. Yaitu ada di dalam dia. Amin. Kecenderungan manusia tidak tenang dalam jiwa. Apapun. Mau dapat duit banyak kurang. Mau gak punya duit kurang. Mau punya motor bagus kurang. Mau punya rumah kurang. Ketenangan jiwa mempengaruhi diri. Sehingga anak pau itu engkau singkirkan. Anak pau itu engkau indahkan. Pada saat engkau indahkan waktu istirahatmu merenungkan firman. Di situ kekuatanmu hilang. Tetapi pada saat kerikil tajam menghajar dirimu, kerikil tajam menghantam dirimu, ada anak pau supaya engkau melihat ada kekuatan yang dahsyat dalam hidup. Katakan, lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Saya pagi, siang, sore udah di meja makan baca Alkitab, sampai malam pun baca Alkitab. Saudaraku, kapan engkau baca Alkitabmu? Yang engkau baca status WA-mu betul atau betul? Betul. Sibuk sekali. Supaya engkau eksis dengan grup WA-mu. Kecenderungan dunia membuat engkau sibuk. Sehingga pikiranmu teralih kepada dia yang iblis itu. Tetapi beralih tidak kepada Alkitab. Bagaimana engkau bisa merasakan kekuatan Tuhan waktu anak paumu gak ada? Dunia akan memberikan engkau sibuk terus sampai kau capek. Wow. Saya pun HP saya kalau udah malam taruh di meja makan, saya nggak bawa ke tempat tidur. Saya tidur, doa tidur. Gak penting-penting HP saya kan nggak bawa sekarang, nggak bawa. Nggak. Jangan teknologi ini menguji dirimu. Kapan engkau anak pau? Karena anak pau itu melegakan batinmu, melegakan jiwa. Kelihatannya di sini kan bagus-bagus, tapi jiwanya berontak. Ada yang sakit kepada suamimu, betul. Sakit kepada anakmu, betul. Sakit kepada keuanganmu, betul. Tetapi pada saat engkau melegakan diri anak pau, ada waktu Yesus berkarya dalam. Dan engkau bisa katakan Yesus baik. Lambaikan tanganmu, katakan Yesus baik. Wow. Haleluya. Saudara, kadang-kala kita tidak mengagungkan diri saudara. Yang kau agungkan adalah tentang dunia teknologi. Kadang-kala yang kau agungkan artis kesayangan. Kadang-kala yang kau agungkan drama Korea. Tapi yang paling dahsyat adalah agungkanlah diri. Karena aku adalah produk unggulan. Katakan, katakan. Siapa yang menaikkan nilai diri? Yang menaikkan diri, nilai diri hanya Yesus. Saya pun yakin dan percaya, kalau hari ini saya tidak bersikeras sekolah, saya tidak ada di tempat ini. Siapa yang menaikkan dirimu, value adalah Yesus. Iblis akan membuat engkau terpuruk, tapi pada saat engkau anak pau, dia bangkit lagi dan engkau berharga. Amin. 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 Yuk kita baca yuk Kolose pasal 3 ayat 17. Kita bersuara yuk Kolose pasal 3 ayat 17. Yuk kita baca yuk 1, 2, 3. Dan yuk bersuara 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan kata-kata dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia kepada Allah. Oh,
seseorang mempunyai kekuatan adalah selalu mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Lihat saya, artinya bukan mulutmu yang berkata mengucapkan syukur, tapi engkau melompat dengan kelegaan. Yang memampukan engkau untuk ucapan syukur adalah Yesus. Katakan, lambaikan tanganmu, katakan, hanya Yesus yang memberikan engkau terus ada ucapan syukur. Kapasitasmu dibongkar, yang masuk adalah kapasitas Yesus. Sehingga ini orang ini apa aja apa aja puji Tuhan, apa aja dahsyat Allahku, apa aja Tuhan Yesus baik, nggak ada matinya, nggak ada diamnya, nggak ada waktu untuk celah kepada kuasa kegelapan, karena kapasitasnya diberikan oleh Yesus supaya kekuatan, ciri orang kekuatan di dalam Yesus selalu mengucap syukur. Hari ini puji Tuhan, besok puji Tuhan, lusa puji Tuhan, karena Allahku Allah yang baik. Dia ingin mengambil dirimu, Dia ingin menerangkan dirimu, karena invasi roh stagnasi, karena invasi roh stagnasi menyerang dirimu, sehingga engkau sakit, sehingga engkau terbeban berat. Itu invasi roh stagnasi. Dia membuat engkau tidak bergerak, diserang terus, mau maju diserang, karena dia memberondong dirimu dengan perlambatan rohani, letih lesu, berbeban berat, roh stagnasi. Kalau bisa engkau tidak bergerak, kalau bisa engkau tidak melangkah, kalau bisa diam di tempat, kapan ada ucapan syukur dalam hidupmu? Wow! Saya pun siapin khotbah ini, merenungkan puasa berdoa. Tidak sembarangan, saudara. Wow! Semakin saya belajar firman, semakin katakan, enggak lah, gue nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Invasi, rock stagnasi. Males doa, males baca firman, males puasa. Kerjanya nonton TV, kerjanya main HP seharian. Sibuk. Muka-mukanya di sini nih doanya kenceng-kenceng. Amin. Amin. Puasanya 3 hari. Amin. Biarin aja lu ketawa. Dia katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan sinkron, lakukanlah semua itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yuk, ciri kekuatan di dalam Tuhan ada ucapan syukur apapun. Amin. Emang pada saat saudara berdoa sakit disembuhkan, perkara nggak ada, tetap ada. Emang kalau doanya dijawab, perkara nggak ada, tetap ada di depan. Tapi anak aku kuat. Karena kenapa? Ada Yesus dalam diri. Amin. Amin. Yuk kita baca yang kedua. Ayatnya masih ayat 25. Ayat yang terakhir. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yuk sama-sama ya bersuara 1, 2, 3. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Yesus tidak memberikan orang-orang kekuatannya kepada orang-orang pandai. Dia tidak memberikan kekuatannya. Kalau orang-orang pandai pun dekat dengan Tuhan diberikan kekuatannya. Tetapi di situ firman Tuhan dia katakan, engkau nyatakan kepada orang kecil. Ciri kekuatan orang percaya yang kedua adalah beralih kepada Yesus Kristus. Sama-sama katakan beralih kepada Yesus Kristus. 1, 2, 3.
Lihat, engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil ini dalam bahasa Yunaninya disebut nepios. 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 Orang yang rendah hati, gak macem-macem, gak banyak ngomong, diam saja, nepios. Apa yang diatur? Orang percaya cirinya adalah beralih kepada Yesus. Siapa yang mempunyai kerendahan hati? Hanya Yesus. Amin. Amin. Invasi rock stagnasi. Kalau punya mobil jalannya mulai belagu. Rumahnya kalau udah mulai pasang AC lagu. TV-nya kalau udah gede lagu. Kok pamer-pamer terus? Kok pamer-pamer kekayaan diri? Itu bukan ciri kekuatan orang percaya. Semakin diberkati, semakin nepios. Semakin puji Tuhan, itu karena Tuhan. Aku kerja, itu karena Tuhan. Aku sehat, itu karena Tuhan. Aku bisa tersenyum, itu karena Tuhan. Kalau aku cantik, itu karena Tuhan. Kalau begini, karena Tuhan. Semua pergerakan adalah Yesus. Beralih kepada Yesus. Dia bukan yang mempunyai kasih. Dia bukan yang mempunyai kekuatan. Dia adalah kasih. Dia kekuatan. Dia terang di dalam dirimu. Supaya afiliasi dirimu beralih kepada Dia, mendapatkan kekuatan. Yang punya rendah hati Yesus. Yang punya kasih Yesus. Yang punya kesabaran Yesus. Yang punya kekuatan Yesus. Yang mempunyai kedasatan Yesus. Yang mempunyai dasar yang kuat Yesus. Engkau harus beralih kepada Dia. Karena engkau adalah nepios dalam hidupmu. Katakan amin. Saya pun harus rendah hati. Mau dipakai rendah hati. Mau dipakai rendah hati. Beralih hidupmu kepada Yesus. Supaya aku punya standar, yaitu Yesus. Nepios. Aku bersahaja. Pada saat aku bersahaja, Yesus alih dalam diriku, aku mendapatkan kekuatan. Saya yakin Bapak Gembala di tempat ini pun nepios. Dia antar jemput saudara. Karena dia tahu hatinya buat Tuhan. Kalau hitung-hitungan secara kalkulator rugi. Tapi karena nepios, dia kerjakan buat Tuhan yang besar. Dan oleh sebab itu jangan saudara sombong. Mau ke gereja manapun sama. Seolah-olah saudara musik di sini biasanya enggak, dia lihat hatimu. Amin. Bersahaja kah? Bersahaja kah? Maunya yang keren-keren, saya juga mau. Bentuk gereja bukan supermarket, Indomaret, Alfamart. Yang saudara cari nggak ada pindah, enggak. Bentuk gereja, Dia memberikan engkau supaya engkau hidup ada di dalam kerendahan. Amin. Supaya ciri kekuatan orang seperti ini keren. Ciri kekuatan karena beralihnya kepada yang mempunyai kekuatan, yaitu Yesus. Karena aku tahu aku tidak kuat, karena aku tahu aku tidak mampu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu, bapak-bapak punya pergumulan hidup. Sehingga engkau butuh Yesus. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Bersuara ya. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Kita bersuara ya. 1, 2, 3. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada kepadamu, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku mau padamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada air. Oh, pada burung gak pernah lepas dari hidupmu. Gak pernah lepas.
Tapi engkau butuh anak paut untuk beristirahat, mendapatkan kekuatan yang baru. Lihat ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Saudaraku, bangsa Israel terbagi dua sejarah. Yang pertama adalah sejarahnya bersatu 12 bangsa. 12 bangsa pada saat bersatu ini keren, Allah keren, Allah pokoknya semua keren-keren itu pada saat bersatu. Sama dengan saudara hari ini, pada saat ada komunitas di sini, nyanyinya gembira, nyanyinya dahsyat, haleluya, puji Tuhan, kocak-kocak, itu bersatu. Pada saat bangsa Israel pecah menjadi Israel Utara, Israel Selatan, Samaria, dan Yehuda, bangsa Israel kehilangan identitas. Apa artinya? Pada saat engkau individu dalam diri, engkau melakukan pekerjaan, engkau kehilangan kekuatan karena identitasmu hilang. Tapi yakinkanlah, aku identitas ada di dalam Yesus. Katakan amin. Dia ingin apapun perjalanan hidup, ada Yesus. Beralihlah kepada Yesus. Pada saat engkau lemah, beralihlah kepada Yesus. Pada saat engkau tidak ada uang, beralihlah kepada Yesus. Anak Paul, renungkan firman. Saya terlalu ya. Pada saat engkau anak Paul, Yesus akan berkarya dalam hidup. Amin. Waktu kita SD, SMP, SMA, waktu kita ujian kan ditulis di sekolahan, harap tenang lagi ujian. Betul atau betul? Betul. Harap tenang lagi ujian. Kalau saya lagi ujian, anak Paula tenang. Amin. Tenanglah dirimu, jangan banyak ngomong. Jangan kau capture marah-marah di WA grupmu. Kayaknya hari ini gue gelisah. Kayaknya hari ini gue belum dapat THR, gelisah. Amin. Amin. That's it. Saudaraku, saudara dan saya punya padang gurun. Yuk, alihkanlah saya ciri orang kekuatan yang mempunyai Yesus. Amin. Amin. Seorang filsuf dia katakan, Thomas Aquinas dari Italia dia katakan, hidup saudara dan saya sebenarnya, hidup saudara dan saya sebenarnya itu ditata kepada Tuhan. Tapi terhalang dengan keinginan, terhalang dengan kemauan. Harusnya kita terus tertata kepada Allah yang besar. Dia ingin engkau terus tertata, karena Allah yang besar memberikan kekuatan anak Paul dalam hidupmu. Engkau butuh waktu istirahat, engkau butuh waktu untuk merenungkan firman. Karena disitulah afiliasimu berubah dan melihat Yesus yang besar dalam hidupku. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Lihat saya. Ada teologi naturalisme. Teologi naturalisme itu kalau bisa Tuhan menjadi spare partku. Kalau bisa Tuhan jadi spare partku. Kalau saudara sakit, cari Tuhan. Kalau saudara gak ada duit, cari Tuhan. Itu teologi naturalisme. Perasaan Tuhan menjadi bagian saja. Gak ada duit, gue berdoa. Gue sakit berdoa. Tapi kehidupanmu tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Hadir gak hadir? Kesadaran konstruktifmu dalam kelemahan, cari Tuhan. Gak ada duit, cari Tuhan. Lagi berantem, cari Tuhan. Lagi sakit, cari Tuhan. Teologi naturalisme. Enggak begitu. Dia inginkan engkau mempunyai teologi kristologi. Apapun yang terjadi, aku mau di padang gurun, aku mau terhempit, aku tetap afiliasinya kepada Yesus yang besar. Katakan amin.
bukan masalah sakitmu engkau dekat dengan Tuhan. Enggak ada duit dekat dengan Tuhan, enggak. Mau lapar, mau kenyang, enggak. Tetap Yesus. Karena afiliasiku beralih kepada Nepios. Aku bersahaja. Kalau aku bersahaja, aku butuh kekuatan di dalamnya. Amin. Amin. Lambaikan tangan. Mau sampai umur berapa saudara tua? Teori mengatakan setiap bertambahnya umur dalam waktu 1 tahun berkurangnya kekuatan 2% dalam hidup. Kekuatan mulai budak dikit. Kalau dengar apaan? Mulai lupa-lupa, apalagi yang punya utang. Mau olahraga apapun tetap 2% hilang fungsi tubuh. Tapi kalau hari ini aku ada afiliasiku adalah Yesus. Supaya ciri kekuatan orang percaya hanya Yesus. Mau sehat, mau sakit, mau ada uang, tidak ada uang, afiliasiku adalah Yesus. Wow. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji. Yuk yang ketiga. Yang ketiga kita kembali ke Matius. Yuk kita baca yuk ayat yang ke-26. Yuk kita baca yuk ayat yang ke-26. Yuk sama-sama bersuara yuk 1 2 3. Ya Bapa. Ayat yang ke-26 Matius 11. Ayat yang ke-26. Yuk kita baca yuk ayat yang ketiga. Yuk 26. 1 2 3. Ya Bapa. Matius 11. Sorry. Matius 11 ayat yang ke-26. 1 2 3. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Haleluya. Lihat saudara, dia katakan di situ ya Bapa yang berkenan aja. Ciri kekuatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, ikut rencana Tuhan. Amin. Ikut rencana Tuhan. Yuk sama-sama katakan ikut rencana Tuhan. 1 2 3. Yang benar. Kayaknya tampang-tampangnya di sini, cuma di sini pokoknya udahlah apa kata Tuhan. Betul atau betul? Ciri kekuatan di dalam Tuhan yang ketiga adalah gak ikut rencana Tuhan. Lihat waktu Prabowo menang jadi presiden, dia kumpulkan semua retreat di Magelang. Ikut visi saya. Dia tahan semua. Gak ikut visi sama dengan saudara. Visi misi saudara banyak, kadangkala berlawanan dengan visinya Tuhan. Betul atau betul? Betul. Saudara setiap minggu datang ke gereja, saudara setiap minggu dikalibrasi dengan Alkitab, dengan firman, supaya engkau tahu ada visinya Allah dalam hidupmu. Bukan visiku, tetapi visi Allah menembus kehidupan dirimu. Biar Tuhan yang ikut sesuai dengan rencanaku. Dia tarik saudara supaya engkau anak tahu aku yang bicara dalam dirimu. Wow. Di otak ini penuh dengan kemauan diri. Ada 3 keinginan dalam diri. Yang pertama, epitumia. Apa yang pertama? Epitumia. Kalau bisa dari pusar ke bawah. Hubungannya dengan pakaian bagus. Hubungannya dengan rumah bagus. Hubungannya dengan mobil bagus. Epitumia. Sudah punya rumah 1, mau punya rumah 2. Itu epitumia. Perut ke bawah. Yang kedua, keinginan yang kedua adalah tumos. Di gereja kalau nggak ada buah, Tuhan mau diatur saudara. Itu tumos. Yang ketiga, legistikon. Masukkan pikiran Tuhan berat biar aku ikut rencana.
seberapa besar pikiran itu adalah pikiran Tuhan. Sekarang pun saya memasukkan pikirannya Tuhan. Legistikon. Aku tidak mau cari lagi umos tentang sepatu yang bagus, tentang pakaian yang bagus, tentang mobil yang bagus. Nah, itu sudah berlalu. Saya tidak juga membanggakan pendidikan saya, umos. Tapi aku mau membanggakan legistikon. Masuk dalam Yesus supaya rencana Tuhan ada dalamnya dan aku sensi dengan rencana. Amin. Sampai kata begitulah. Kalau sudah legistikon gampang. Lihat, saya mengantar ibu saya terapi 1 jam di Kelapa Gading. Saya nonton YouTube pendeta khotbah, bagus nih, lucu, diberkati. Udah lepas daripada itu, saya makanlah di Kelapa Gading. Pas makan di Kelapa Gading, pendeta yang tadi baru saya tonton, kelihatannya kebetulan yang diatur. Tuhan lihat, pada saat kita legistikon, apa yang kita pikirkan, apa yang kita canangkan akan terrealisasi karena engkau ikut rencana Tuhan. Katakan amin. Itulah mimpi. Itulah mimpi yang membesarkan nama Tuhan. Pada saat engkau berpikir tentang rencana Tuhan yang besar, saya terlalu yakin itulah kekuatan dirimu. Dia menarik dirimu. Ada Yesus di dalam hidupmu. Ada waktu sewa dalam hidupmu. Ada waktu istirahat karena engkau kekuatan anak Paul bersama Yesus. Mantap. Saya menarik saudara masuk ke dalam legistikon pikirannya Yesus supaya engkau tahu bukan rencana saya, belok kiri ikut rencana saya. Seberapa besar engkau serahkan diri untuk masuk dalam pikirannya Tuhan, tergantung baca Alkitabnya. Saya kasih tahu, tergantung saudara doanya. Jangan engkau terus mengharapkan Allah berbicara dalam diri. Enggak, nol besar. Tapi waktu anak kau menggarap. Jangan mengharapkan yang besar-besar dalam Tuhan. Jangan mengharapkan yang besar-besar dalam doa. Tapi engkau tidak pernah melakukan pekerjaan Tuhan. Dia ingin engkau tarik seperti Prabowo. Aku adalah pemegang kekuasaan. Sama dengan Tuhan. Pada saat juga engkau tahu tentang visi dan dekatlah kepada Tuhan, dekatlah kepada Tuhan, karena itu adalah kekuatan orang percaya. Mantap. Saya pun siapin ayat ini. Saya puasa. Saya pun siapkan ayat. Saya belajar supaya apa yang dilepaskan ini menyentuh hati saudara. Amin. Wow. Janganlah, Tuhan bukan spare partmu. Jangan, gua nggak ada duit, gua ada Tuhan. Jahat kali kau, jahat. Ada duit, nggak ada duit. Sehat, sakit, nggak. Aku beralih kepada Yesus. Ikut rencana itu. Yuk kita baca Roma 8 ayat 28. Yuk, Roma 8 ayat yang ke-28 bersuara ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini biasa diomongin. Baru dapat saya kemarin sore ini. Ayat ini normal kita baca. Tapi lihat yang terakhir, garis bawah. Bagi mereka yang terpanggil sesuai. Saudara, lihat saya. Saudara masuk ke tempat ini, masuk ke dalam persatuan Tuhan. Saya ulang. Saudara masuk ke tempat ini melalui hamba Tuhan ini, masuk ke dalam persatuan Tuhan. Tuhan yang menunjuk saudara, bro, hari ini ibadah. Ada roh yang besar menyentuh hari ini ibadah. Walaupun dijemput oleh Bapak Kembas. Masuk ke dalam persatuan.
Tapi setelah saya dengarkan firman, responmu bagaimana? Pada saat engkau merespon, ini buatku Tuhan, ini buatku Tuhan, ini buat, itu masuk ke dalam persekutuan. Artinya dua arah. Engkau menerima firman, ini buat, ini buat, masuk ke dalam persekutuan. Dan artinya kedaulatan Tuhan itu ada dalam dia. Kita kembali ke mereka yang terpanggil sesuai. Saudara, yang tadinya orang berdosa ditarik kepada Tuhan untuk menjadi bagian rencananya Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Bahwa pada saat engkau masuk dengan rencana Tuhan, cikal bakal saudara adalah gereja. Amin. Pada saat masuk ke dalam persekutuan Tuhan, cikal bakal aku gereja. Gereja bukan sarananya, gereja bukan bangunannya, gereja ada Allah bersemayam dalam kehidupan. Sehingga langkahku Yesus, apapun yang kuikuti rencana Tuhan, apapun yang kukerjakan rencana Tuhan, apapun yang kulakukan rencana Tuhan, karena aku ditarik sesuai dengan rencana. Artinya tidak ada dalam dagingmu, tidak ada keinginan diri, yang muncul adalah rencana Tuhan. Amin. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Pada saat engkau tahu masuk dalam rencananya Tuhan, engkau akan dipakai bagi orang lain. Orang ini keren karena kenapa? Ada gereja. Bukan masalah bangunan, bukan masalah kenapa, tetapi aku menjadi Allah bagi rencana Tuhan. Aku, yaitu saudara dan saya, ada nilai yang besar value dalam diriku. Aku sesuai dengan rencananya. Itulah ciri kekuatan orang percaya, anak Paul. Pada saat engkau beristirahat, disitulah disuntik kekuatan-kekuatan Tuhan. Yuhu, mantap. Haleluya. Amin. Amin. Sampaikan Tuhan. Seorang penulis, dia katakan, aku menulis keadaan diriku. Aku menulis keadaan diriku supaya aku dimengerti oleh orang lain. Kadang-kala engkau menulis statusmu di WA grup. Kadang-kala kau menulis statusmu di Facebook supaya melihat, supaya orang lain klik lagi ngapain, supaya orang lain mengerti. Gak usah, tidak perlu orang seperti itu. Tunjukkanlah anak Paul, biar Tuhan yang mengerti keadaan diri. Amin. Pada saat engkau anak Paul, Tuhan akan bekerja dalam hidup. Amin. 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 Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Seorang tawanan Romawi ditangkap paksa oleh pasukan Romawi untuk berubah afiliasi tentang Yesus. Pada saat dia tangkap, bro, lu mau tangkap saya kan? Ya, karena lu nyebutin Yesus melulu nih. Lu tangkap aja saya. Sampai kapanpun saya tidak akan berubah untuk percaya Yesus. Dideralah, dihukum. Ayo, ngaku supaya kau berubah. Enggak. Semakin lu pecut saya, semakin lu hukum saya, aku tetap mempunyai kekuatan di dalam Yesus. Walaupun orang ini sampai meninggal, tapi dia tetap berkata, aku percaya Yesus. Saudara, Yesus adalah kekuatan diri. Yesus segala-galanya. Tariklah diri anak Allah supaya kau merenungkan Yesus. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Yes. Tuhan Yesus beserta. Yuk. Haleluya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya.
kasih Tuhan. Ajar kami ada waktu untuk istirahat anak kau. Pada saat kami beristirahat, kami merenungkan firman. Pada saat kami merenungkan firman, kami percaya ada Yesus yang memberikan kekuatanku, yang berletih lesu, berbeban berat. Ada Yesus. Jadilah orang-orang yang mempunyai kekuatan di dalam Yesus. Badai besar, pencobaan besar, ujian besar, anak Paul, beristirahatlah. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Karena itu adalah kekuatan. Teruslah terbang, teruslah bergantung penuh. Ada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sudah meraskan doa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita minta supaya Tuhan layakan kami, kuduskan kami, tahirkan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Bawa kami untuk masuk dalam kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami masuk dalam perencanaan Tuhan dalam hidup kami. Tanggalkan semua sifat-sifat kedagingan kami. Bawa kami untuk mengikuti apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup kami. Arahkan kami Tuhan. Bawa kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya ketika kami masuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ketika tubuh dan darah Tuhan masuk dalam tubuh dan darah kami, bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, yang tinggal dalam hidup kami. Dan kami dibawa, dipaksakan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan ayat 57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Amen. Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Demikian ia juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah dari Yesus? Amen. Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. 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 Mari semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, memuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia ajaib, sebab Dia luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan
Dia selalu menampar dalam hidup kita. Dia selalu ingin melakukan pekerjaan tangannya dalam hidup kita. Mari kita buka hati bagi Tuhan. Kita minta supaya Tuhan merawat kami. Kita minta supaya Tuhan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Karena kami rencana kita terjadi atas kehidupan kita. Tapi pada siang hari ini kita minta supaya bawa kami Tuhan. Kami masuk dalam rencana Tuhan. Dan kami akan tetap setia sekalipun badai masalah persoalan hidup yang terjadi. Yang meningkat mengintimidasi kami. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Tuhan pegang kendali atas kehidupan kami. Dan Tuhan menopang kami. Tuhan membawa kami untuk masuk dalam padang rumput hijau. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ku tetap cinta, kami tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap. Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Saya merasakan bahwa Tuhan ingin mengurapi saudara. Saudara yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Bisa langsung maju ke depan. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Tuhan ingin menjamah hidup saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin melakukan pekerjaan tangan Tuhan dalam hidupmu. Pada saat siang hari ini, bagi yang ingin didoakan, yang mengalami sakit, mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, ataupun ingin didoakan, pada hari ini mari maju ke depan. Gak usah malu-malu. Karena Tuhan ingin supaya engkau mendapatkan pengurapan yang lebih lagi pada siang hari ini. Tuhan ingin engkau mendapatkan pengurapan yang spesial, kekuatan, kesembuhan, mujizat, kelepasan, hal-hal yang baru yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidupmu. Indah nama kita, katakan ku tetap cinta.
di bagian leher, mungkin siuk santot melana atau benjolan di bagian leher, taruh tanganmu di bagian leher. Taruh tanganmu di bagian leher. Saya berdoa buat saudara saat ini juga engkau mengalami kesembuhan. Demi nama Tuhan Yesus, engkau terima kesembuhan. 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 Ada yang sakit di bagian kaki dari paha sebelah kanan sampai ke bagian telapak kaki, bagian tumit kaki sebelah kanan. Taruh tanganmu di bagian kaki sebelah kanan. Taruh tanganmu dan kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Kesembuhan Tuhan terjadi. Engkau mengalami kesembuhan. Engkau terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, dimateraikan kesembuhan Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengalami kesembuhan total daripada Tuhan. Tangan Tuhan menyembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja buat kehidupan kami semua pada siang hari ini. Kami terima kelegaan. Kami terima kelegaan. Kami terima kelegaan. Kami terima kelegaan. Dan kami dibawa masuk dalam planning Tuhan. Kami dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Kami dibawa masuk dalam kehendak Tuhan. Karena kami percaya hidup kami hanya satu kali. Hidup kami hanya satu kali, Tuhan. Bawa kami untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Bawa gereja ini Tuhan masuk kepada dimensi-dimensi roh. Dimensi-dimensi di mana Tuhan bekerja buat gereja ini. Kami inginkan gereja kami bisa punya tempat sendiri Tuhan. Dan kami leluasa untuk beribadah. Dan kami mengalir dalam caranya Tuhan beribadah. Kami mengalir dalam cara Tuhan beribadah. Tidak terbatas dengan waktu yang ada. Kami mengalir. Karena kami percaya begitu banyak Tuhannya. Dan Tuhan siapkan Tuhan untuk gereja ini. Semuanya hanya karena kepentingan surga saja. Bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Untuk mereka datang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bedangnya bayot. Orang-orang belum percaya kepada Tuhan bahwa dikirim masuk ke tempat ini untuk mereka bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pendeta Otniel Pangumbahas, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi bersama istri yang ada, keluarga besar yang ada. Tuhan bawa mereka masuk dalam dimensi-dimensi ilahi. Ketika menyampaikan firman Tuhan, ada bobot bibit ilahi yang nyata di dalamnya. Dan kami merasakan kuasa ilahi yang ajaib itu, membawa kami semakin berdampak dengan surga. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Sama-sama katakan kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Terjadi atas kehidupan kami dalam materai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Baik, saat ini kita akan mempersiapkan korban syukur kita yang kedua hadapan Tuhan. Saya minta Bu Evi berdoa untuk persembahan kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kekuatan baru yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan bagi kami. Kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berbeda hari ini, karena Tuhan masuk dalam kehidupan kami, rencana-rencana